Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here. Welcome teman-teman di Q&A spesial 170.000 subscriber. Yang mana sekarang sudah bertambah 10.000 subscriber ya kan. Karena Q&A ini sangat-sangat telat ya teman-teman ya. Karena memang gue lagi padat banget ya teman-teman. Mohon maaf mulu gue di video dah ya. Jadi emang kesibukan gue lagi padat banget ya teman-teman ya. Untuk bikin video pun agak ribet gitu ya. Jadi agak capek. Nanti kita ada salah satu pertanyaan Q&A yang menjelaskan tentang itu ya teman-teman ya. Jadi kita bakalan langsung saja menuju ke pertanyaan-pertanyaan pertama ya teman-teman ya. Pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue patut lah untuk dijawab di Q&A dan tidak membosankan. Pertanyaannya seperti, terinspirasi YouTube dari siapa bang? Kenapa suka Ultraman? Ultraman favorit siapa? Itu sangat-sangat membosankan teman-teman. Literally di video-video Q&A gue yang sebelumnya itu ngebahas itu terus gitu ya teman-teman. Jadi langsung aja kita di sini bakal masuk ke pertanyaan pertama dari Oliver Blue 2626. Semoga masuk counter. Gue sekarang sih lagi di rumah ya teman-teman. Yang nggak di counter sih ada di depan gang rumah gue. Itu ada counter pulsa ya teman-teman ya. Mungkin maksudnya masuk konten gitu ya teman-teman ya. Tapi R sama N itu jauh loh di keyboard loh teman-teman ya. Typonya gimana ini? Kayak mana ini? Bang mau nanya, mungkin gak sih Ultraman Saga muncul di next UGF? Kalau masalah komponen mungkin jelas Cosmos lebih tertarik Fusion menjadi Legend daripada Saga karena itu wujud aslinya. Tapi mungkin gak sih kalau Tartarus yang kita pikir agak bodoh karena nyulik Cosmos, akhirnya agak pintar dengan berencana nyulik Justice sehingga Cosmos fusi menjadi Saga. Dan mungkinkah versi asli 3 gaya Agul muncul di next UGF? Kalau Daina mungkin banget ya gitu. Oke, ini pertanyaannya banyak banget nih teman-teman. Yang Saga sangat-sangat akan mungkin muncul di Ultra Galaxy Fight teman-teman ya, karena Noah saja sudah muncul gitu ya kan. Bahkan Legend pun yang lebih lama pun sudah dimunculkan di 2 tahun yang lalu gitu di UGF ya, Absolute Conspiracy teman-teman ya. Jadi mungkin untuk skemanya mungkin bisa jadi Justice yang akan diculik atau bagaimana mungkin, atau Cosmos terdesak ya ketemu lagi reunian sama Daina dan juga Zero gitu ya, akhirnya menjadi Ultraman Saga gitu. Secara Saga kan termasuk salah satu God Ultra juga ya teman-teman, yang mungkin akan sangat-sangat sayang sekali kalau tidak dimunculkan di UGF, yang mana UGF terkenal sebagai series untuk fan service gitu teman-teman, dengan cerita-cerita yang sangat bagus gitu. Jadi akan sangat-sangat mungkin, tapi tinggal kita tunggu saja bagaimana skema si Suburaya ini memunculkan Saga gitu, karena pastinya nggak akan kentang gitu ya kan, karena seperti yang gue bilang UGF mantap gitu. Dan yang kedua, mungkinkah versi asli 3 Gaya dan Agul muncul di next UGF? Kalau Daina mungkin banget ya, karena Daina memang bisa menggunakan Twinkle Way juga untuk kemana-mana gitu ya teman-teman. Ya kita tunggu saja apakah versi asli 3 Gaya dan Agul akan coba muncul. Gue juga nggak bisa memastikan sih, cuman ya kita berharap saja gitu ya kan. Sekelas Noah saja dimunculkan lagi, apalagi 3 Gaya dan Agul yang mana muncul juga bisa gitu ya teman-teman. Gaya dan Agul juga terakhir sudah muncul di Ultraman Orb gitu kan. Dan 3 belum muncul versi aslinya kecuali di movie Ultraman Ginga S gitu ya kan teman-teman. Ya sudah, tidak apa-apa gitu, kita tunggu saja, tidak perlu banyak berharap, yang penting kita nikmati saja cerita, karena kita menikmati cerita tanpa ada ekspektasi berlebihan akan sangat-sangat menyenangkan gitu. Selanjutnya, tanya Bang Arga, hashtag dari Pasha Kurniawan 7066. Kalau keterima jadi cast aktor di Ultraman Suburaya, pengen ngisi cast apa? Ketebak sih Bang, pasti Mebius kita sayangan. Oh, tidak teman-teman ya. Gue tidak ingin menjadi Mebius ya teman-teman ya. Biarkanlah Mebius dengan Sunji Igarashinya gitu teman-teman. Kalau keterima jadi cast ya, gue lebih kepengen dengan karakter original sendiri sih teman-teman ya. Ultraman original baru yang castnya itu gue gitu ya kan, dibandingkan gue mengisi Ultraman yang sudah ada gitu kan. Terutama itu Ultraman favorit gue. Jadi ya gue pengen membiarkan keoriginalan Ultraman tersebut tanpa adanya perubahan gitu. Gue pengen karakter original gue sendiri seperti itu. Kemudian menurut Sadida Official, menurut Bang Arga buat video YouTube short itu lebih worth it gak sih Bang? Soalnya belakangan ini short abang lagi rame. Short itu worth it teman-teman ya, untuk menggait atau menarik viewers dan juga subscriber di luar jangkauan kita gitu. Karena short itu jangkauannya jauh lebih luas teman-teman ya. Yang nonton pun jauh lebih banyak dibandingkan video-video yang seperti biasa, video-video horizontal yang miring gitu. Kalau memang dari segi pendapatan short itu jauh lebih rendah. Cuman enaknya di short itu kita bisa pakai lagu tanpa kena copyright gitu teman-teman. Jadi masih ada perizinan dan masih ada batasnya kayak gitu teman-teman. Cuman untuk short itu menurut gue worth it untuk menarik viewers, subscriber baru kayak gitu. Dan itu bisa buat klip atau bisa buat highlight juga sih untuk shorts gitu ya teman-teman. Cuman gue emang agak jarang buat shorts aja sih gitu. Kemudian dari Kartika Dia 9267, Bang Arga mau tanya pendapat abang kalau bisa ngasih info yang pasti. Alhamdulillah, sayangnya gue belum bisa ngasih info yang pasti nih. Kalau soal info ya teman-teman, masih ada keambiguan dan
correct me if I'm wrong, benerin gua kalau gua salah di kolom komentar gitu teman-teman. Kenapa Ultraman bisa beda-beda dari tiap universe padahal planet yang sama? Kita ambil M78. Zero mau pindah universe saja butuh energi yang gede banget sampai harus dibantu penduduk planet Ultra. Dan itu pun cuma bisa berubah jadi wujud Ultraman 3 kali. Kan nggak mungkin kalau satu universe planet buminya ada banyak. Yang kedua, jadi planet Nebula M78 itu ada di universe mana? Gampangnya, yang kita kenal itu adalah universe utamanya teman-teman ya. Kalau misalkan di Marvel itu the Sacred Timeline-nya gitu teman-teman, bukan di multiverse lainnya. Jadi yang kita kenal ya katakanlah sebagai universe utama yang kita kenal nih, yang biasa kita lihat tonton di Suburaya ya, yang ada planet Ultra itu kita katakanlah di universe utama gitu teman-teman ya. Sedangkan Zero mau pindah universe butuh energi yang gede banget. Ya, betul sekali gitu. Dan kalau sekarang dia udah gampang sih karena dia punya Ultimate Aegis ya teman-teman. Itu juga pemberian Noah. Jadi dia gampang mau melintas universe kayak gitu. Kenapa bisa beda-beda universe ya teman-teman ya? Karena memang universe itu seperti yang kita lihat di movie ada banyak sekali teman-teman ya. Cuman supaya gampang ya kita dikasih lihat universe utama. Kita nggak dikasih lihat universe lain seperti itu gitu kan. Ya, ada beberapa Ultraman lintas universe kayak Dyna, Tiga, terus juga Gaia dan juga Agul dan Ultraman lain yang beda universe gitu. Cuma kan universe utama itu adalah universe Showa ya teman-teman ya, seperti itu. Dan juga ada Ultraman, memang ada beberapa versi Ultraman yang versi alternatif ya teman-teman ya. Ya kayak Ultraman Mbah versi alternatifnya banyak gitu kan. Dan ada beberapa Ultraman juga yang mereka nggak punya versi alternatif, kayak yang pertama Zero, Mebius, terus juga dua itu yang pasti sih teman-teman yang gue tahu. Dyna setahu gue juga dia nggak punya versi alternatif nih, cuman ada di ini kan, dia ada di Superior Ultra Light Brothers gitu teman-teman. Karena Ultraman itu nggak ada ininya teman-teman, nggak ada versi alternatifnya. Noah juga nggak ada ya teman-teman. Dia justru pindah universe bikin jenis baru di situ gitu. Ya itu sih yang gue tahu ya, sepengetahuan gue kayak gitu. Sorry kalau tidak menjawab, kalau bisa menjawab alhamdulillah, terima kasih gitu. Lanjut lagi dari Rizar7290. Bang, series Ultraman sekarang kok biasa aja, nggak kayak dulu yang sekarang kayak dilebih-lebihkan dan juga maksain. Pendapat lu gimana bang? Lagi-lagi tentang apa? Genset? Enggak. Ya untuk sekarang seperti yang udah sering banget gue bahas bahwa Suburaya itu mengejar pasar teman-teman, mengejar pasar yang pasarnya itu anak-anak bukan orang dewasa lagi gitu teman-teman. Karena untuk orang dewasa ya kan pengen ceritanya yang ya seperti yang kalian mau lah kayak gitu kan. Cuman untuk anak-anak mereka mengejar pasar pertama dari segi mainan, makanya lebih banyak gimmick-gimmicknya, terus juga merchandise-nya seperti itu gitu ya teman-teman. Ya lebih ke pasar, dan Suburaya lebih ke main aman sih teman-teman, lebih ke main aman gitu. Karena masalah di per-TV-an atau per YouTube-an kayak gitu-gitu sekarang tuh lebih ketat peraturannya teman-teman, nggak seperti dulu yang ceritanya bisa gore, bisa ini segala macem, bisa bisa seru kayak gitu. Sekarang tuh lebih ke main aman aja sih Suburaya menurut gue. Tapi series Ultraman Blazar berhasil kok gitu menggayat kedua viewers dari dewasa maupun anak-anak kayak gitu. Bang, kenapa nggak breakdown Ultraman Blazar lagi? Ini udah sering gue jelasin karena nggak worth it teman-teman. Gue breakdown itu yang pertama harus nulis skrip. Gue nggak mau ngasih breakdown yang kentang cuman sekedar komentar-komentar. Wah, desainnya sih keren banget ya, tuh kayak gimana ya ceritanya tuh kayak gitu. Gue nggak pengen yang kayak gitu teman-teman ya. Gue nggak pengen breakdown yang kentang. Gue pengen nge-breakdown itu adalah detail-detail yang ada di dalam videonya itu, di dalam episodenya itu. Jadi dan itu tuh membutuhkan waktu yang lama teman-teman. Karena gue harus nulis skrip ya. Nih gue kasih lihat nih skrip ke kalian kayak gimana. Nah ini skrip gue tuh kayak gini teman-teman. Setiap nulis breakdownnya minimal ada 5 halaman seperti itu. Cuman ya karena penontonnya dikit jadi nggak worth it aja buat gue kayak gitu teman-teman. Karena ya capek aja gitu. Karena gue bener-bener seperti yang gue bilang, jadwal gue padat pertama ya teman-teman ya. Gue kerja pagi, siang, sore ya. Terus malamnya itu baru nyampe rumah. Nyampe rumah udah capek nih. Udah capek, mau bikin video pun juga capek. Makanya gue bikin video itu yang gampang teman-teman ya. Yang 10 menit. Kalau yang breakdown itu kan harus lama ya. Harus nonton berulang kali, harus research, harus ngetik gitu. Makanya itu nggak worth it banget buat gue, capek jadinya ya. Jadi gue lepas aja breakdown seperti itu. Dari Nathan Channel 1895, bang, menurut lo konten fan film kayak Ultraman cuman kita bikin sendiri gitu emang kontennya rada kurang rame ya? Sebenarnya tergantung pasar sih ya teman-teman. Tergantung pasar dan bagaimana bisa menggait viewers dan apa yang menarik dari fan film tersebut gitu. Karena orang-orang sekarang itu menurut gua ngelihat thumbnail terus juga ngelihat judul gitu-gitu ya, mereka nggak akan nonton full satu video menurut gua kayak gitu. Jadi emang harus ada satu yang bisa ngegait sih menurut gua kayak gitu ya. Kayak mungkin ditariknya pakai shorts gitu kan, di belakangnya mungkin kayak untuk lebih lengkap ceritanya silahkan nonton video ini kayak gitu. Mungkin belum nemu pasarnya aja sih, belum nemu pasarnya menurutku. Pasti akan ada suatu saat gitu.
Dari Azrael Sia, Bang, kenapa Abang jarang atau nggak pernah main game Ultraman Android kayak Legend of Heroes, Warrior of Galaxy, Fighting Heroes dan lain-lain? Kenapa Abang nggak pernah bikin series game aja kayak namatin UV3 atau UVR? Yang pertama main game-game Android, yang pertama itu gue males banget ya karena harus pakai emulator gitu kan. Terus yang kedua itu game-gamenya rata-rata itu harus ada event-event untuk mendapatkan Ultraman tertentu yang mana gue nggak bisa untuk login mulu gitu kan. Terus juga kayak ya pay to win banget lah gitu teman-teman. Gue sangat-sangat benci dengan game-game yang untuk harus membeli karakter lah, harus mengunlock ini, mengunlock itu. Gue malas main game-game kayak gitu. Jujur aja ya gue teman-teman kayak gitu. Dan gue malas downloadnya juga. Namatin UV3 atau UVR itu nanti akan gue lakukan ya teman-teman. Cuman gue kan lagi ngembaliin algoritma channel gue, dan mungkin nanti ketika gue udah aktif lagi nih nge-YouTube bisa upload tiap hari, gue udah lulus kuliah gitu kan. Karena gue masih di tahap sidang akhir. Jadi masih waktunya belum banyak untuk jadi full time content creator seperti itu. Bang, gue mau tanya tentang overall Ultraman Decker. Opinion dari gue, Ultraman Decker menurut gue mid sekali teman-teman. Nggak bisa dibilang jelek, nggak bisa dibilang bagus juga, di tengah-tengah lah. Membosankan di pertengahannya seperti itu, dan juga motivasinya juga menurut gue kurang jelas nih dari seri ini tuh maunya apa. Mereka tuh mau ngebawa karakternya kayak gimana. Pacing karakternya juga menurut gue agak lambat gitu kan, nggak signifikan, dan juga membangun hype ke final episodenya itu kurang banget menurut gue. Cuman nggak bisa dibilang jelek juga gitu, makanya di tengah-tengah kayak gitu, nggak bagus nggak jelek gitu. Dari Karaden First 1703, congrats Bang, mau nanya juga nih alasan lu bikin channel yang family friendly atau yang kayak biasa lu kasih paham di deskripsi video, yaitu anti toxic. Nah itu emang beneran dari lu atau emang pencitraan aja Bang, kayak branding lu? Yang pertama dulu kalau kalian nonton Feature Universe pas awal-awal pasti tahu gue sering banget agak-agak toxic ya, kayak ngomong anjing, kayak ngomong goblok, kayak ngomong tolol gitu-gitu aja ya. Cuman sering berjalannya waktu itu kan gue masih bocah ya teman-teman, sering berjalannya waktu gue semakin dewasa juga gue mikir gitu kan, kalau kita ngomong dari segi agamanya teman-teman ya, gue nggak tahu nih banyak apakah ada dari kalian yang menganggap gue sebagai panutan kah, atau yang pengen menjadi seperti gue, atau ingin mencontoh gue gitu kan. Karena dari kasus-kasus streamer atau youtuber lain yang ngomong kasar itu diikutin sama viewersnya gitu, dan gue nggak mau memberikan contoh buruk seperti itu teman-teman ke viewers gue gitu, terlepas dari siapapun orangnya ya. Gue nggak mau punya branding sebagai youtuber yang toxic atau yang kayak gimana, meskipun sekedar ngomong nyeletuk anjing gitu-gitu, gue nggak mau teman-teman. Yang pertama ya karena gue takut jadi dosa jariah buat gue guys. Kalau gue nyontohin kayak gini terus kalian ikutin karena kalian nontonin gue, itu dosanya ngalir ke gue guys gitu. Makanya gue nggak mau kayak gitu, serem guys sebenarnya. Makanya emang harus kuat-kuat lah kayak gitu. Seiring berjalannya waktu jadi branding buat gue juga, gue youtuber yang tidak ingin toxic seperti itu ya teman-teman ya. Sebenarnya di real life pun gue juga sering lah ngomong toxic lah, gue nggak munafik gitu sama sahabat-sahabat gue, sama teman-teman gue. Cuman ini kan medsos ya teman-teman ya, dan seperti yang gue bilang, gue takut kalian niruin gue tidak mau menjadi contoh yang buruk seperti itu. Oke ya teman-teman ya, jadi itu aja Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue patut dijawab di video seperti itu. Dan untuk yang belum kejawab di video, mohon maaf, gue juga sudah berusaha menjawab di kolom komentar langsung ya, gue reply langsung. Dan untuk yang gue bawa ke video tapi jawabannya belum memuaskan, gue juga mohon maaf ya teman-teman, karena kapasitas gue tidak setinggi itu untuk menjawab, apalagi soal per Ultramanan yang udah advance banget lah gitu. Karena gue juga sudah agak kurang ngikutin juga untuk sekarang ya gitu ya teman-teman ya. Jadi ya begitu saja untuk Q&A spesial 170.000 subscriber ya teman-teman. Jadi thank you buat kalian sudah mendukung gue, yang sudah ngikutin gue, yang sudah nontonin video gue setiap gue upload gitu. Gue sangat-sangat berterima kasih sekali teman-teman ya. Kalian bener-bener the best viewers yang gue punya lah. Gue apal kok nama-namanya siapa-siapa aja, sering gue love-lovein kok kayak gitu. Oke, jadi gue cukupkan sampai sini. Jangan lupa like videonya, dan sekian dari gue Arga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio.